bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Langsung kita masuk ke fokusnya ya, yaitu tentang enzim. Enzim itu sebenarnya apa sih? Enzim dapat diartikan sebagai suatu senyawa organik yang tersusun atas protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Nah, ini kata kuncinya adalah enzim itu adalah biokatalisator. Nah, apa itu biokatalisator? Senyawa yang dapat membantu mengubah laju reaksi kimia tanpa zat tersebut ikut bereaksi. Berarti hebat nih ya enzim ini ya. Jadi dia bisa mempercepat suatu reaksi ya. Kalau biokatalisator itu lebih ke mempercepat ya, laju reaksi itu tanpa ikut bereaksi. Kemudian enzim disintesis di dalam sel hidup, tetapi aktivitasnya tidak selalu di dalam sel. Maka ada enzim ekstraseluler, ada enzim intraseluler. Ya. Nah, enzim yang bekerja di dalam sel itu adalah enzim intraseluler. Nah, contohnya apa? Contoh enzim ekstra, ada intra gitu ya, ada intra. Kemudian ada ekstra. Nah, yang intra ini contohnya apa? Paling gampang adalah katalase. Nah, kita nanti akan kalau di lab biasanya kita percobaan nih enzim katalase. Nah, kalau yang enzim ekstraseluler contohnya apa? Yang paling gampang itu adalah enzim pencernaan, karena dia dikeluarkan dari sel-sel. Itu contohnya enzim amilase. Atau petialin tuh yang di mulut. Tadi kan kita mengeluarkan enzim dari sel kita berupa air ludah gitu ya, yang di dalamnya ada enzimnya. Nah, kalau katalase ini bekerjanya di dalam sel. Jadi memang dihasilkan dari dalam sel, yaitu sel-sel hati. Kalau di makhluk hidup itu kan sebagai penetralisir racun tuh ya. Jadi mengubah H2O2 atau peroksida itu kan racun, diubah menjadi H2O ya dan O. Oke. Jadi ini kan ada di dalam sel. Contohnya adalah intraseluler. Kalau ekstraseluler itu adalah contohnya dia aktivitasnya itu di luar sel. Nah, contoh yang paling gampang itu adalah enzim petialin atau amilase. Ya. Nah, tadi dikatakan sebagai biokatalisator, berarti dia berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi. Nah, dengan jalan bagaimana? Prosesnya itu adalah dengan jalan menurunkan energi aktivasi dan tidak mengubah reaksi, dan bersifat sangat spesifik. Nah, ini saya spesifik. Dan serta bersifat sangat spesifik. Jadi tidak mengubah kesetimbangan reaksi, kemudian menurunkan energi aktivasi ya. Nah, energi aktivasi itu apa? Adalah energi yang digunakan untuk memulai suatu reaksi. Ya. Untuk memulai reaksi yang energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi kimia ya, itu namanya tenaga aktivasi. Nah, nanti kita akan lihat gambar grafiknya, bagaimana yang bekerja tanpa enzim dan bagaimana yang bekerja menggunakan enzim, perbedaannya. Kita lihat strukturnya dulu ya. Berdasarkan strukturnya, enzim itu terdiri dari komponen. Nah, ini komponen enzim ya. Yang pertama adalah apoenzim yang berupa protein, ini yang saya lingkari. Kemudian komponen lainnya itu berupa gugus protestik yang berupa non protein. Ingat ya, kalau apoenzim itu protein, kalau gugus protestik itu non protein. Oke.
Nah, gugus protestik dibedakan menjadi kofaktor. Jadi ini gugus yang non protein itu dibedakan menjadi kofaktor dan koenzim. Jadi ada dua. Oke. Kemudian apoenzim plus gugus protestik. Nah, tadi kan gugus protestik dibedakan jadi dua ya, koenzim atau kofaktor dan kofaktor. Ya. Kalau apoenzim dan gugus protestik digabung itu menjadi yang namanya holoenzim. Nah, ini adalah enzim yang sesungguhnya, yang lengkap gitu ya, enzim sesungguhnya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu kofaktor? Ya. Nah, tadi kan di sini ada kofaktor, ada koenzim. Nah, apa sih bedanya? Kofaktor itu adalah gugus protestik yang tersusun atas molekul anorganik. Nah, seperti ini nih, ion-ion logam, ya, Cu, Mg, Ka, kemudian ferum. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang koenzim itu adalah molekul organik non-protein yang terikat renggang dengan enzim, ya. Dan ini contohnya adalah vitamin, ya, seperti vitamin B, kemudian FAD, NAD, ya. Jadi koenzim dan kofaktor, ya, itu tolong dibedakan. Jadi anorganik dan organik itu bedanya. Oke. Nah, kalau kita buatkan ringkasannya itu menjadi seperti ini nih. Holoenzim itu terdiri dari 1, 2 ya. Nah, gugus protestik bisa yang anorganik atau yang organik. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan. Anorganik contohnya apa, yang organik contohnya apa. Ya. Ini untuk holoenzim. Nah, kalau dibuat suatu gambar, nah menjadi seperti ini nih. Nah, ini salah satunya enzim itu ini, enzim sesungguhnya itu. Ya. Ada koenzim plus apoenzim. Ya, maka ini disebut dengan holoenzim kan? Jadinya holoenzim. Ya. Nah, dia ciri khasnya adalah memiliki sisi aktif. Nih, sisi aktif itu apa? Sisi yang digunakan untuk menempel substrat. Substrat itu apa? Substrat itu adalah bahan yang akan menjadi target kerja enzim, atau istilahnya adalah makanannya enzim gitulah ya. Jadi misalnya begini, kalau dalam mulut kita itu kan menghasilkan enzim petialin, benar nggak? Nah, ludah kita menghasilkan enzim petialin, itu sebagai enzim. Tetapi substratnya apa? Substratnya adalah apa? Amilum. Ingat ya. Nah, berarti kan enzim terkena amilum. Amilum itu yang ada di nasi yang kita makan, kita makan nasi itu mengandung amilum. Lalu dipecahkan menjadi apa? Menjadi maltosa. Nah, lalu di dalam usus nanti ada maltase. Nah, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Nah, berarti kan maltase itu enzim, lalu mengubah substratnya apa tadi? Yang sebelum menjadi glukosa ya, diubah menjadi glukosa ya. Jadi enzim itu nanti akan menghasilkan suatu produk. Nah, ini kan menjadi produk ya, dari 1 menjadi 2 ya, menjadi 2 bagian. Lalu bagaimana dengan enzim yang sudah bekerja? Ya, dia enzimnya tetap menjadi holoenzim. Ya. Sebelumnya dia kan menjadi, kalau sudah posisi menjadi bergabung antara substrat menjadi kompleks enzim substrat. Atau ini disebut biasanya dengan E. Kemudian ini kompleks enzim substrat ya. Enzim substrat. Kemudian ini adalah E plus produk ya, jadi menghasilkan produk. Oke. Nah,
yang referensi lain biasanya hanya mengatakan seperti ini, enzim apoenzim plus kofaktor, ya itu sama aja menghasilkan holoenzim, benar kan? Ya, cuman kan apoenzim ini bisa kofaktor atau koenzim, itu ya gabungannya. Masalah protein dan non protein ini tadi mengulang saja ya, kofaktor itu adalah yang anorganik, ya. Sedangkan koenzim itu adalah molekul yang organik. Nah, lalu cara kerja enzim itu dibedakan menjadi dua. Ini teori, ya. Secara teori dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah namanya adalah teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Kemudian yang kedua itu induced fit teori. Jadi ini teori yang pertama dan ini teori yang kedua. Ya. Bagaimana cara kerjanya? Untuk yang pertama, yang lock and key teori, kenapa dinamakan lock and key? Karena dia sangat spesifik dan ukurannya bentuknya substrat itu sesuai dengan sisi aktif. Nih sama, substratnya memiliki sisi seperti ini sehingga pas gitu ya, klop ya, masuk sama. Oke. Kalau yang non induced fit teori bagaimana? Nah, bentuk dari substratnya, bentuk dari enzimnya sama sisi substratnya itu nggak sama. Lalu dia akan menyesuaikan, ya, substrat itu akan menyesuaikan bentuk atau menginduksi sisi enzim sehingga dia menjadi produk, ya, bisa menyesuaikan, ya. Tetapi biasanya yang dipakai adalah yang ini, yang teori yang sering dipakai. Karena kan enzim itu sebenarnya sifatnya spesifik. Jadi kalau nggak pas ya udah nggak bisa kerja, ya. Ini kan teori saja ya. Teori cara kerjanya ada dua. Ya, ini adalah struktur enzim. Nah, ini mekanismenya. Tadi saya katakan E itu adalah enzim. Ya. Kemudian S itu adalah substrat. Jadi nanti kalau di materi metabolisme ada istilah E, itu kamu udah tahu ya, bahwa E itu adalah enzim, S itu adalah substrat. Kalau ES itu adalah kompleks enzim substrat. Jadi kalau E plus S menjadi kompleks enzim substrat. Lalu dia akan menghasilkan enzim dan produk. P itu adalah produk, ya. Ya. Lalu enzimnya bagaimana? Enzimnya bisa bekerja lagi, bisa digunakan lagi, ya. Selama dia belum rusak atau denaturasi. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan lock and key model. Nih, bentuknya mirip, ya. Ini mirip sisi aktif, lalu gampang masuk. Oke. Jadi E plus S menghasilkan kompleks enzim ES, menghasilkan enzim P produk dan produk 1 dan produk 2. Nah, kalau ini kan bentuknya nggak pas nih, ya, dengan sisi aktifnya, maka akan menginduksi, ya, menyesuaikan nih, substratnya menjadi seperti ini bentuknya. Kalau ini kan pas gitu ya, pas masuk. Nah, ini dia akan menginduksi dari enzim, lalu akan membentuk struktur yang seperti ini, tetapi nanti produk akhirnya masih sama ya, menghasilkan enzim dan produk. Jadi itu cara kerja enzim. Nah, di awal tadi saya katakan bagaimana sih kok bisa enzim menurunkan energi aktivasi, ya. Nah, kita tadi udah belajar energi aktivasi itu energi yang digunakan, energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi. Nah, misalnya ini adalah contoh, ya, laktose, ya kan akan dipecah menjadi glukosa dan galaktose. Ya, ini kalau tanpa enzim itu dia grafiknya tinggi gitu ya, berat. Jadi untuk memulainya berat, ya. Tetapi kalau dengan enzim, misalnya dibantu dengan enzim laktase, ya,
untuk memecah laktose ini gampang. Nah, ini enteng nih, rendah nih, ya. Jadi aktivasinya yang digunakan ada energinya kecil saja, maka dia akan berjalan lebih cepat. Ya. Nah, ini juga menggambarkan grafiknya ya. Kalau yang tanpa enzim itu naik begini ya. Nah, kalau yang dengan enzim dia turun menjadi sekian ya turunnya. Jadi menjadi lebih enteng. Oke. Itu prinsip dari biokatalisator enzim. Ya. Ini mengulang saja. Senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme. Ya. Tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Ini di awal tadi sudah saya katakan. Lalu enzim itu tidak ikut bereaksi. Struktur enzim tidak berubah, baik sebelum dan sesudah reaksi itu bentuknya tetap. Oke, nah ini adalah contohnya. Enzimnya tetap kayak gini, ya. Nah, lalu ada anak panah bolak-balik, berarti reaksinya adalah bolak-balik. Ya, bisa digunakan lagi, ya, mengubah atau membentuk, memecah atau menyusun, gitu ya. Jadi bolak-balik. Oke, jadi reaksinya adalah reversible. Enzim sebagai biokatalisator tadi udah jelas. Kemudian bagian yang aktif adalah sisi aktif dari enzim. Nah, sisi aktif itu yang di sini tuh ya. Lalu ini substratnya. Nah, jadi tadi kan saya kasih contoh yang paling gampang itu ludah menghasilkan tialin atau amilase. Lalu substratnya adalah amilum dipecah menjadi maltose. Nah, maltose nanti akan dipecah oleh enzim lagi menjadi glukosa oleh maltase. Oke, itu yang paling gampang. Lalu kalau tadi saya beri contoh enzim katalase. Katalase itu kan enzim yang ada di sel hati, ya. Fungsinya adalah untuk memecah racun. Nah, racunnya dalam hal ini dalam tubuh itu adalah peroksida H2O2. Maka enzim plus substratnya adalah H2O2, maka akan dipecah menjadi produknya adalah H2O plus O2. Ya. Jadi seperti itu. Secara skematik nanti kita akan bahas ini. Di enzim itu terdiri dari biokatalisator itu tadi sudah dijelaskan, ini sudah ya. Lalu komponen enzim itu sudah jelas. Cara kerja juga sudah jelas. Oke, dengan grafik tadi. Nah, yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan sifat-sifat enzim. Nah, contoh sifat enzim yang paling penting ini adalah bekerja spesifik. Jadi maksudnya apa? Saya lanjut aja ke nanti ke faktor yang mempengaruhi ya. Nah, ini mengingatkan saja reminder kalian. Nanti kalian bisa mengisi ya untuk pelatihan. Nama enzim amilase, substratnya amilum, lalu produknya maltose. Kalau lipase itu apa? Ya, lipid. Nah, nanti produknya apa? Steapsin apa, maltase apa, pepsin. Ini kan di kerja enzim pencernaan, ya. Oke, sebelum ke faktor yang mempengaruhi, ini ada tambahan, yaitu tata nama enzim. Untuk menghafalkan enzim itu gampang karena namanya itu sesuai dengan substrat biasanya, ya. Tata nama enzim. Enzim diberi nama dengan nama substrat dan reaksi yang dikatalisis. Biasanya diakhiri dengan ase. Nah, ini ciri khasnya adalah ase. Dibagi menjadi 7 golongan besar. Nih. Yang namanya adalah yang pertama adalah kelas oksidoreduktase, atau nitrat reduktase. Kemudian transferase, berarti ini kan enzim untuk mentransfer atau memindahkan gugus senyawa kimia. Lalu ada hidrolase, berarti memutus ikatan air dengan penambahan air. Ya, bukan ikatan air ya, ikatan kimia dengan penambahan air. Hidrolase,
Jadi kan ada asenya nih. Contohnya protease, lipase, amilase. Pokoknya yang ditambahin ase itu enzim, nama enzim. Ada liase. Nah, ini fungsinya untuk membentuk ikatan rangkap. Nah, ini nanti di kimia kalian juga pelajari lah ya. Yang hanya beberapa yang dipakai di biologi yang atau sering muncul. Nah, isomerase. Nah, ini kan di kimia sering tuh kalian membuat isomer tuh ya. Ligase, ini sering kita sebut di biologi karena dia kan sebagai lem atau penyambung. Nanti kalau bicara di DNA, kita akan banyak bicara menggunakan ligase. Ya, enzim yang menggabungkan dua molekul. Nanti nyambung gitu ya. Lalu ada polimerase, menggabungkan ya monomer dari glukosa plus glukosa menjadi amilum gitu kan. Oke, ini adalah kelas dan penamaan serta fungsinya. Nah, sekarang kita bicara tentang sifat enzim. Enzim dibentuk dalam protoplasma sel, ya, ini dari dalam sel. Kemudian enzim itu beraktivitas di dalam sel tempat sintesisnya, atau disebut intraseluler. Tadi dikatakan intraseluler. Ada yang menyebutnya endoenzim. Kemudian ada yang di tempat lain, berarti di luar sel, atau exoenzim atau ekstraseluler. Nah, saya sudah beri contoh ya. Yang endoenzim itu contohnya adalah katalase. Ya, ini contohnya adalah katalase. Katalase. Kalau yang ekso itu contohnya adalah amilase. Jadi ada di mulut tapi dikeluarkan dari sel. Ya, air ludah itu. Nah, lalu digunakan untuk memecah substrat amilum. Oke. Sebagian besar enzim bersifat endoenzim ya, sebagian besar itu berasal atau kerjanya di dalam sel ya. Enzim adalah protein. Oke, tadi di awal gambar protein ya. Enzim bekerja spesifik. Maksudnya apa nih? Nah, spesifik di sini itu adalah cocok atau khas. Jadi begini. Kalau petialin itu substratnya adalah amilase. Nah, kalau kalian kasih lemak, apakah dia bekerja? Nggak mungkin, nggak bisa bekerja. Jadi lemaknya nggak dicerna di dalam mulut. Ya, makanya dia dinamakan spesifik. Jadi untuk amilase itu yang memecah amilum, spesifik. Amilase nggak bisa memecah lipid karena nggak spesifik lipid dengan amilase begitu ya. Jadi memang sudah ada pasangannya ya dan spesifik. Jadi kalau kalian di mulut dimakan makanan di mulut yang protein, di mulut kan adanya hanya petialin. Jadi yang dipecah ya cuman yang amilum, bukan protein. Protein belum dicerna di mulut ya, seperti itu contohnya ya. Lalu contohnya lagi katalase. Katalase itu spesifiknya dengan peroksida. Ya, kalau disuruh memecat zat lain ya nggak bisa. Ya, karena dia sudah spesifik. Oke, jadi itu sesuai atau lebih cocoknya sih sesuai dengan teori yang lock and key ya. Jadi memang spesifik. Lalu enzim berfungsi sebagai katalis. Katalis itu mempercepat suatu reaksi ya. Bekerja bolak-balik atau reversible. Ya, reversible itu artinya bisa membentuk atau memecah ya, atau menyusun atau bisa memecah. Reversible. Ya, dan enzim tidak menentukan arah reaksinya. Enzim hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, dalam jumlah sedikit pun enzim itu sudah bekerja. Tapi hati-hati, enzim itu sangat rentan terhadap suhu. Masih ingat ketika saya bercerita kenapa suhu panas itu tidak bagus? Nah, metabolisme terganggu, enzimnya rusak. Nah, seperti itu kan. Nah, ini ada lagi sifatnya adalah berupa koloid, luas permukaannya besar dan bersifat hidrofil, suka dengan air. Dapat bereaksi dengan senyawa asam maupun basa. Enzim sangat peka terhadap faktor-faktor ya, antara lain suhu, pH, dan nanti lain ada ya, kita bahas di belakang. Enzim itu dapat dipacu
atau dihambat. Nah, nanti ada tuh inhibitor dan aktivator. Kita akan pelajari juga apa sih contoh aktivator, contoh inhibitor ya. Vitamin tuh ya aktivator. Kalau inhibitor adalah apa? Yang kalau dulu ya di pertambangan itu merkuri itu inhibitor tuh ya. Kemudian apa? Sianida. Nah, sianida tuh yang kemarin sempat kasus kopi sianida itu ya. Itu adalah inhibitor. Maka enzim nggak akan bisa bekerja di situ karena dihambat oleh sianida. Seperti itu. Maka kan langsung mati tuh ya. Minum racun sianida. Ya, pokoknya yang sifatnya racun itulah yang inhibitor ya. Kalau yang aktivator ya minum vitamin mempercepat suatu reaksi kerja enzim ya, membantu. Enzim tidak ikut terlibat dalam reaksi. Kemudian struktur enzim itu tetap baik sebelum maupun sesudah bereaksi, dan dia karena molekul protein berupa molekul protein dia besar dan dia bersifat spesifik, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita lihat satu-satu faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah suhu. Nah, kenapa suhu ini yang paling pertama dibahas? Karena memang enzim itu sangat rentan sekali terhadap suhu. Ya, kita tahu sendiri ya, sekarang kita sering dicek suhu ya. Suhu tubuh kita normalnya ya paling 35, 36 ya. Tapi kalau suhu kita udah sampai 39, 40 nih, maksimum 40 derajat itu suhu enzim itu sudah nggak bisa bekerja dengan optimal ya. Optimumnya ya mungkin sekitar 35, 37 ya, sekitar rentang inilah ya. Kenaikan suhu 10 derajat sampai 40 derajat kecepatannya naik 2 kali lipat. Reaksi terhambat dan terhenti pada 40 derajat. Jadi lewat 40 derajat itu udah nggak bekerja ya enzim. Peningkatan suhu di atas optimum menyebabkan putusnya. Nah, ini kenapa dia nggak bisa bekerja? Karena ikatan hidrogen putus. Sehingga enzim itu disebut namanya adalah denaturasi. Nah, ini istilahnya adalah enzim rusak ya, atau rusak gitu. Ya. Jadi kalau dengan istilah enzim denaturasi berarti enzimnya rusak ya. Yang rusak bagian mana? Bentuk 3 dimensi di enzim itu berubah, menyebabkan irreversible atau tidak dapat balik ya. Dan sebagian besar ya tetap rusak ya, akan susah sekali untuk balik ke bentuk semula. Tetapi ada enzim yang bisa membentuk strukturnya itu bisa balik lagi. Contohnya adalah enzim RNase ya. Nah, ini ada yang bisa mengalami renaturasi. Kalau sudah mengalami denaturasi biasanya sih kebanyakan rusak, tapi ada beberapa yang bisa balik lagi. Contohnya adalah renaturasi, mengalami renaturasi itu contohnya adalah RNase. Nah, logam itu memacu aktivitas enzim. Logam berat menghambat. Ya. Ada yang menghambat, ada yang memacu. Ya, kalau yang memacu itu disebutnya adalah aktivator. Kalau logam berat yang menghambat itu berarti adalah inhibitor. Nah, contohnya ini kan Pb, Cu, Seng, ya, arginin dan segala yang berat gitu ya. Maksudnya struktur kimia yang berat itu di kimia harusnya udah dibahas ya. Logam-logam berat itu dia ternyata sifatnya adalah sebagai inhibitor, bukan aktivator. Lalu pH itu tingkat keasaman ya, tergantung pada jenis enzimnya. Misalnya begini, pepsin itu akan aktif kondisi asam ya, maka di lambung itu kan asam. Amilase di mulut itu harusnya dia netral
ya, tidak asam, tidak basa. 7. Kalau tripsin ya, itu kondisi basa. Kalau dia tripsin kondisinya asam, dia nggak bisa bekerja. Ya, jadi pH itu bagaimana sih pengaruhnya terhadap jenis enzim? Ya, menyesuaikan dengan ini ya, jenis-jenis enzim yang ada. Oke. Kemudian berikutnya, faktor yang mempengaruhi lainnya adalah konsentrasi substrat. Substrat yang banyak mula-mula itu memacu aktivitas enzim. Nah, jadi kalau dibuat grafik, konsentrasi substrat, kemudian ada enzim, kalau substratnya banyak, maka dia grafiknya naik cepat tuh. Tetapi kemudian akan menghambat. Nah, lalu menjadi apa? Garis datar tuh. Ya, grafiknya menjadi garis datar dan itu disebabkan karena penumpukan produk. Nah, produknya itu kan banyak banget, lalu disebut dengan feedback effect. Terlalu banyak produk, akibatnya seimbang, maksudnya mendatar, grafiknya nggak naik terus, tapi pertamanya naik. Ya, konsentrasi enzim itu meningkatkan konsentrasi enzim berarti memacu aktivitasnya. Jadi kalau enzimnya ditambahin berarti reaksinya menjadi cepat. Lalu H2O dan vitamin itu sifatnya adalah aktivator. Nah, kalau dibuat grafik seperti ini. Jadi kalau dibuat pengaruh suhu terhadap enzim, grafiknya adalah garis melengkung begini ya. Awalnya naik nih 10 derajat, 20 cepet ya, aktivitas enzim itu naik. Tapi kalau sudah menjadi titik optimum, ya sudah, misalnya optimumnya di sini, yaitu berarti suhu optimum misalnya 37 derajat gitu ya. Nah, lewat dari situ dia akan turun. Kerjanya akan menjadi semakin lambat bahkan mungkin terhenti kerjanya ya pada suhu 60 derajat misalnya. Nah, kalau hubungannya dengan konsentrasi substrat bagaimana? Nah, konsentrasi substrat awalnya kalau dia banyak ditambah-tambahin gitu ya, maka grafiknya akan naik, kan tadi saya sudah bilang. Nah, ketika ditambah terus, maka kan akan menimbulkan feedback effect ya, maka grafiknya gambarnya garis begini. Lanjut. Kalau pengaruh pH terhadap kecepatan reaksi itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan jenis enzim. Nah, makanya kan ini netral, berarti ya gambarnya begini. Selain di suhu netral, dia akan rusak. Ya, ini setelah ini ya, misalnya pada pH 2,5 itu asam banget. Nah, kalau lewat dari situ dia akan rusak. Ya, ini juga akan rusak, mengalami denaturasi. Jadi grafiknya melengkung, tetapi ini hampir sama kayak suhu ya, tapi dia sesuai dengan ini nama enzimnya atau jenis enzimnya. Ya, kita beri contoh pepsin, tialin, dan tripsin. Nah, kalau pengaruh konsentrasi enzim terhadap kecepatan reaksi, nah semakin banyak semakin banyak enzimnya, semakin cepat reaksinya. Ya, gambarnya berupa garis lurus. Jadi grafik-grafik ini penting ya, tolong dicermati lagi, terutama gambar grafiknya ya. Selanjutnya nanti saya akan jelaskan untuk inhibitor atau faktor-faktor yang mempengaruhi yang lain, tapi khusus inhibitor yang menghambat kerja enzim. Ada beberapa inhibitor. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.